Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi bagaimana caranya membuat SKP atau sasaran kerja pegawai bagi jabatan fungsional tertentu, yaitu guru kelas ataupun guru mapel yang digunakan untuk guru dengan tugas tambahan yang tidak mengurangi jam tatap muka. Ya, sebelum kita mulai, saya informasikan bahwa SKP ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, PKBKN Nomor 1 Tahun 2013, selanjutnya Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2010, dan yang terakhir Lampiran 1 Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke formulir SKP, maka langkah awal yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu di sini mengklik pangkat atau golongan yang saat ini yang menjadi pangkat golongan Bapak Ibu. Kebetulan saya beri contoh, ini penata tingkat 1 3D. Nah, nanti akan link ke sini ya Bapak Ibu untuk pangkat atau golongan. Selanjutnya jumlah jam pelajaran, karena 24 jam lebih saya mengajar maka saya memilih ini. Target persentase angka kredit PKG saya pilih 100% ya, dalam taraf baik. Realisasi persentase angka kredit hasil PKG walaupun memilih 100% dalam kategori baik. Kalau misalnya di sini target Bapak Ibu 125%, misalnya amat baik, silahkan ya. Saya 100% saja. Nah, setelah selesai mengisi ini, klik formulir SKP. Nah, kita awal mengisi ini ya Bapak Ibu, formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil. Langkah awalnya Bapak Ibu mengisi ini, identitas pejabat penilai, mulai dari nama diisi secara manual. Selanjutnya NIP, ini menggunakan tanda petik terlebih dahulu ya Bapak Ibu sebelum mengisi NIP-nya. Selanjutnya pembina tingkat 1 untuk pangkat atau golongan ruangnya, jabatan kepala sekolah dan unit kerjanya diisi. Identitas yang kedua yaitu pegawai negeri sipil yang dinilai ya, diisi secara manual. NIP-nya memakai tanda petik terlebih dahulu, tanda petik 1. Selanjutnya pangkat golongan ruang, ini sudah otomatis yang ada di depan ya di dalam menu. Selanjutnya jabatan, kalau misalnya penata tingkat 1 itu adalah guru muda ya Bapak Ibu. Unit kerja diisi juga secara manual ini. Nah, setelah selesai ini mengisi identitas, maka Bapak Ibu silakan mengisi sasaran kerja atau target kerja selama 1 tahun ya, yang dibuat pada bulan Januari, biasanya tanggal 2 ya Bapak Ibu. Nah, ini sebetulnya banyak rincian, tidak hanya tampilan ini saja, sesuai dengan di dalam peraturan ya. Maka saya akan buka apa yang disembunyikan di sini. Ya. Unhide. Klik kanan, unhide ya Bapak Ibu. Nah, baru ini terbuka. Nah, sesuai dengan Permenpan RB nomor 16 ya tahun 2009 sini ya, nanti angka kreditnya akan muncul. Kita mulai ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu untuk target selama 1 tahun, misalnya pendidikannya belum dimasukkan di sini, S2-nya, maka Bapak Ibu silahkan diisi di sini 1 untuk kuantitas, kualitasnya 100, waktunya 12 bulan misalnya. Dan angka kreditnya akan otomatis keluar. Untuk S2
misalnya 50. Kalau S1 misalnya, kalau ini S1 nya belum dimasukkan, maka tinggal memasukkan di sini tuh 100, ini 12 bulan, maka ini angka kreditnya 30 otomatis ya. Jadi Bapak Ibu hanya bermain di sini saja, kuantitas ya, mengisi kuantitas, kemudian kualitas dan waktu. Karena saya sudah pernah memasukkan ini unsur pendidikannya, maka saya hapus saja. Saya tidak memakainya. Karena tidak memakai, maka saya akan menyembunyikannya. Kita blok, kemudian klik kanan dan hide kembali. Nah, itu unsur pendidikan ya. Jadi di dalam SKP itu ada unsur utama, ada unsur penunjang. Unsur utamanya 90%, unsur penunjang itu 10%. Sini ya, Bapak Ibu, unsur penunjang. Nah, unsur penunjang 10%, unsur utama 90%. Kalau misalnya tadi ya Bapak Ibu, S2-nya tidak linear dengan bidang studi yang diampu, misalnya atau tidak sama dengan S1-nya, maka di sini dimasukkan ke unsur penunjang ijazah S2-nya. Seperti saya misalnya manajemen pendidikan, karena tidak linear maka masuknya tidak ke unsur utama tetapi unsur penunjang, dan angka kreditnya juga berbeda. Yang seharusnya 50 angka kreditnya di sini hanya 10 hanya ya. Coba saya masukkan di sini. Nah, 10 angka kreditnya. Itu bagi ijazah yang tidak linear dengan bidang yang kita ampu di sini. Oke, unsur penunjang 10%, unsur utama 90%. Unsur utama itu yang pertama ada unsur pendidikan, yang kedua ada pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu, dan yang ketiga pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu masuk ke dalam unsur utama. Tadi unsur pendidikan sudah ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke unsur pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu. Bagi guru secara umum ya, melaksanakan proses pembelajaran ini ya, memilih, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Kuantitasnya 1 kita ambil dari laporan penilaian kinerja guru ya, kualitas 100, waktu 12. Angka kreditnya sudah otomatis karena tadi di awal saya sudah mengisi bahwa pangkat dan golongan saya itu penata tingkat 1 3D, maka angka kreditnya 19,5. Kalau 3C nanti akan berubah di sini menjadi 20,25 ya. Rumusnya sudah ada. Jadi Bapak Ibu hanya memasukkan ini saja. Selanjutnya ini melaksanakan proses bimbingan, ini diperuntukkan untuk guru BK ataupun guru BTIK ya, yang merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil pembimbingan, menganalisis hasil pembimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan. Ini untuk guru BK. Jadi kalau untuk guru BK tidak menggunakan ini di-hide saja bagian yang nomor 1. Jadi hanya menggunakan yang kedua. Nah, karena kita ini ya misalnya, maka ini kita tidak gunakan dan kita bisa menyembunyikannya. Kita hide. Selanjutnya, melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Ini diberi warna kuning karena ini mengurangi jam ya Bapak Ibu. Jadi tidak dimasukkan ke aplikasi ini ya. Saya pilih ini saja, misalnya menjadi wali kelas. Ini saya hide terlebih dahulu. Menjadi wali kelas itu angka kreditnya 5% dari angka kredit PKG. Ya, 5% dari 19,5 yaitu 0,975. Mengapa 5%? Karena kegiatannya itu kan dilaksanakan dalam 1 tahun ya.
tidak kurang dari 1 tahun. Kalau kegiatannya dilaksanakan kurang dari 1 tahun, maka angka kreditnya 2% dari 19,5. Ya, misalnya ini ya Bapak Ibu menjadi pengawas misalnya. Nah, 2% ya. Contoh 1 ini 112 misalnya ya. Jadi 2% dari nilai PKG. Akhirnya 0,39 nilainya. Tapi ya, untuk tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah ini kita tidak boleh lebih dari 2 kegiatan ya Bapak Ibu. Jadi silahkan pilih mau yang mana. Apakah mau menjadi pengawas penilaian dan evaluasi atau membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Karena membimbing siswa dalam kegiatan ekskul itu kan dilaksanakan ya setiap bulan. Jadi saya akan memilih ini yang dihilangkan. Yang tidak terpakai saya hide kan. Nah, jadi ini ya, jadi tidak lebih dari 2 kegiatan untuk tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Selanjutnya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi PKB itu ada 3 sub ya. Ada yang pertama melaksanakan pengembangan diri, kemudian yang kedua melaksanakan publikasi ilmiah, dan yang ketiga melaksanakan karya inovatif. Silakan Bapak Ibu misalnya di sini melaksanakan pengembangan diri, mengikuti diklat fungsional di mana ada jamnya ya. Mau berapa targetnya dan lamanya itu yang mana ya, minimal 30 sampai dengan 80 jam. Ini saya pilih yang F saja. Untuk target di tahun ini saya targetkan 4 kali diklat misalnya ya, sehingga yang lain ini saya sembunyikan. Ke kanan, kemudian hide. Selanjutnya loka karya atau kegiatan bersama KKG, ini saya sembunyikan saja. Menjadi pembahas juga sama ya. Dan pembahas juga sama, saya sembunyikan. Menjadi peserta saya pilih ini ya, mengikuti seminar misalnya. Kemudian ini kegiatan kolektif lainnya juga saya hilangkan. Nah, itu pengembangan diri. Selanjutnya yang kedua, melaksanakan publikasi ilmiah. Ini presentasi pada forum ilmiah. Ini tidak ya, menjadi pemerasaran narasumber, saya tidak ada target untuk itu. Kemudian membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian, ini harus ber-ISBN ya Bapak Ibu. Kemudian ada hasil penelitian dipublikasikan dalam majalah atau jurnal ilmiah. Juga tidak membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian ya dalam majalah. Kalau yang ini tingkat nasional, ini tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Nah, ini saya pilih ini saja, membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya, dan disimpan di perpustakaan. Ini dalam bentuk penelitian tindakan kelas, sehingga angka kreditnya 4 ya. 1 laporan, kualitasnya 100, waktunya 12 bulan. Yang tidak terpakai ini saya sembunyikan. Kemudian membuat makalah berupa tinjauan ilmiah
juga tidak ya. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya punya target untuk membuat makalah ataupun membuat artikel ya. Nah, di sini masuk ke dalam publikasi ilmiah. Ataupun misalnya ada buku pelajaran atau modul misalnya ya Bapak Ibu, yang pertama digunakan di tingkat provinsi dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi, ataupun digunakan di tingkat kabupaten, ataupun digunakan di tingkat sekolah atau madrasah setempat kalau misalnya ada. Silakan ya Bapak Ibu di sini diisi. Kita target untuk membuat misalnya satu modul ya, ataupun misalnya mau 2 modul dalam 1 tahun karena ada 2 semester, silakan. Itu ya Bapak Ibu, yang tidak kita gunakan ini bisa kita sembunyikan juga. Nah, sembunyikan yang tidak terpakainya. Nah, tadi di sini dulu ya. Nah, sembunyikan. Dan ini juga sembunyikan karena saya tidak ada target untuk itu. Oke, sama. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih saja kegiatannya mau apa dalam 1 tahun ya. Yang tidak digunakan bisa Bapak Ibu sembunyikan. Oke, ini. Nah, selanjutnya PKB yang ketiga yaitu melaksanakan karya inovatif. Misalnya kalau Bapak Ibu ada target menemukan teknologi tepat guna ataupun menciptakan karya seni, misalnya novel ya, kalau saya kan pelajaran bahasa Indonesia, misalnya novel, ada puisi ataupun kumpulan cerpen ya, kumpulan puisi, ini bisa dimasukkan ke sini. Kategori kompleks dan kategori sederhana. Ini hanya jumlah puisinya saja yang berbeda ya. Kalau kategori kompleks itu puisinya 40 puisi. Satu kumpulan puisi minimal 40 puisi, itu kompleks. Kalau sederhana itu 20. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini karena saya tidak menggunakannya, saya sembunyikan juga. Nah, seperti itu. Setelah unsur utama, kita masuk ke unsur penunjang ya. Ini besarannya 10%. Yang tidak terpakai ini saya hide kan. Kemudian melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru, membimbing siswa dalam praktik kerja tidak. Kemudian sebagai pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah ataupun nasional. Tingkat sekolah misalnya saya menggunakan 1 saja, 100 misalnya, ini 12. Oke, saya hide kan yang tidak terpakainya. Kemudian menjadi anggota organisasi profesi sebagai apakah pengurus aktif atau anggota aktif. Ini kaitan dengan PGRI ya Bapak Ibu. Nah, yang ini disembunyikan. Yang kepramukaan juga. Nih, tim penilai EK kredit. Saya sembunyikan juga. Oke, Bapak Ibu, inilah target ya selama 1 tahun depan. Nah, contohnya ini ya Bapak Ibu.
Saya sembunyikan dulu ini. Nah, itu ya. Oke, kalau Bapak Ibu sudah selesai mengisi sasaran kerja pegawainya, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan ke bagian ke depan dengan mengklik penilaian capaian. Baik Bapak Ibu, setelah masuk ke penilaian capaian sasaran kerja, Bapak Ibu tinggal mengubah saja ya, memasukkan realisasi di sini, mengubah kuantitas, kualitas, dan waktu ya, disesuaikan dengan target. Misalnya ini kuantitas untuk melaksanakan proses pembelajaran, targetnya 1, di sini realisasinya juga 1. Kualitas, mutunya juga sama 100. Waktu juga sama 12 bulan. Penghitungannya 276. 100 ditambah 100 tambah 76 dibagi 3, hasilnya 92. Ini sesuai dengan aturan yang ada di dalam Perka BKN nomor 1 tahun 2013 ya. Kalau misalnya ini ya, menjadi wali kelas, kualitas mutunya tidak 100, misalnya baru 85, maka di sini nilai capaian SKP-nya juga akan berubah seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan saja di bagian realisasi. Diusahakan apa yang ada di dalam realisasi itu sama dengan target ya Bapak Ibu. Kalau kurang, misalnya ini target 4, ternyata kuantitasnya hanya 2 misalnya di realisasi, maka hasilnya pun nanti di sini akan kecil ya. Jadi diusahakan di sini sama itu ya. Bapak Ibu silakan saja nanti mengisi realisasi. Jadi jangan mengubah yang ditarget, cukup mengisi yang realisasi saja. Di sini kuantitas, kualitas, dan waktunya. Ini juga sama seperti yang ada di dalam sasaran kerja pegawai di awal. Ada beberapa yang disembunyikan. Silakan saja ya Bapak Ibu, tinggal mengatur mana kegiatan yang mau dipakai atau kegiatan yang menjadi sasaran kerja dan realisasi dalam tahun ini misalnya ya. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu pilih mau yang mana. Nah, baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu selesai mengisi realisasi ya setiap kegiatan, selanjutnya Bapak Ibu harus cek apakah angka kredit di target ini sama dengan angka kredit di realisasi. Kalau tidak sama, nanti Bapak Ibu bisa menelusuri apa yang menjadi permasalahan ya di setiap kegiatan. Karena ini kan ada beberapa yang disembunyikan, Bapak Ibu bisa membukanya kembali ya. Siapa tahu ada yang terlewat. Jadi silakan saja nanti Bapak Ibu sebelum print ya dicek kembali angka kreditnya. Nah, ini nilai akhirnya untuk sasaran kerja pegawai berkaitan dengan penilaian capaian. Setelah ini kita kembali ke beranda. Kita lihat apakah penilaian capaian ini ketika ditambahkan dengan perilaku hasilnya seperti bagaimana ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya nilai sasaran kerja pegawai yang sudah kita dapatkan di bagian tadi nanti akan dikalikan 60%
ya. Maka hasilnya ini. Kemudian selain SKP ada nilai perilaku kerja terkait orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama. Kalau kepemimpinan itu untuk kepala sekolah. Bapak Ibu bisa melihat SKP tahun lalu mendapatkan nilai perilaku kerja berapa. Mudah-mudahan tidak ada yang turun ya Bapak Ibu. Setiap tahun nilai perilaku kerja itu ada peningkatan. Walaupun tidak semua unsur misalnya yang meningkat, misalnya hanya satu saja, itu sudah bagus. Untuk penilaian perilaku, kalau misalnya nilainya itu mau baik, maka minimal 76 ya Bapak Ibu. Kalau misalnya nilainya 75, itu penilaian perilakunya cukup. Kalau misalnya mau sangat baik, ini 91 ya. Jadi baik itu antara 76 sampai 90. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu terkait perilaku kerja. Setelah ada nilai perilaku kerja, misalnya ini totalnya 87, maka dikalikan 40%. Hasilnya 34,8. Dan ketika dijumlahkan dari nilai sasaran kerja pegawai dan nilai perilaku kerja, maka SKP saya ya pada tahun 2020 misalnya, ini contoh ya, hanya tutorial saja, 89,5 itu ada di dalam kategori baik ya. Setelah selesai mendapatkan nilai, Bapak Ibu silahkan mengecek kembali data-data di akhir SKP ini, mulai dari jangka waktu penilaian ya, mulai dari 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Kemudian identitas yang dinilai, silakan Bapak Ibu mengecek pejabat penilai dan atasan pejabat penilainya. Untuk atasan pejabat penilai ini ditulis manual ya Bapak Ibu dengan identitas yang lain. Jangan lupa untuk NIP memakai tanda petik 1 dan juga ditulis manual. Untuk bagian nomor 1 dan 2 ini sudah otomatis paling dari depan ya, hanya bagian akhir saja ini yang ditulis secara manual ya. Kemudian Bapak Ibu mengisi penanggalan ya terkait dibuat tanggal SKP nya. Kalau tahun sebelumnya itu memilih tanggal 2 Januari ya, tapi karena sehubungan dengan 2 Januari 2021 itu jatuh pada hari libur, maka saya pilih 4 Januari 2021. Mungkin setiap daerah ini dalam penanggalan akan berbeda ya Bapak Ibu, silahkan disesuaikan saja. Untuk diterima oleh pegawai negeri sipil yang dinilai, saya buat 6 Januari 2021. Dan yang terakhir diterima oleh atasan pejabat penilai, yaitu tanggal 8 Januari 2021. Nah, demikian sahabat, Bapak Ibu guru hebat, penyusunan sasaran kerja pegawai untuk guru kelas atau mapel yang tugas tambahannya tidak mengurangi jam tatap muka. Dalam artian tugas tambahannya wali kelas ataupun yang lain ya, bukan wakasek ataupun kepala perpus dan kepala sekolah misalnya ya. Jadi ini khusus untuk tugas tambahannya yang wali kelas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih yang sudah like dan subscribe channel ini. Semoga channel ini dapat lebih berkembang lagi dan memberikan lebih banyak manfaat untuk dunia pendidikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.